Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera menilai ada banyak pemain Indonesia yang spesial. Jelang pertandingan itu, Mario Rivera menilai ada pemain Indonesia yang spesial, yaitu pemain Indonesia yang berada di Eropa. Dia juga menyoroti banyaknya pemain keturunan. Namun perkataan Rivera ini bermaksud menunjukkan kualitas pemain yang saat-saat ini berkembang. Dia mengatakan banyak pemain Indonesia yang spesial. Aku pikir semua pemain Indonesia yang bermain di line up melawan Turkmenistan, pemain pengganti dan bahkan pemain yang tidak bermain memiliki level yang sangat bagus. Pelatih asal Spanyol itu memilih enggan menyoroti satu pemain saja dari Indonesia yang dinilai paling berbahaya, karena dia menilai semua pemain Garuda mempunyai kualitas. Mereka memiliki skuad yang bagus, bahkan mereka memilih lebih banyak pemain bagus yang tidak termasuk dalam skuad yang memiliki level permainan. Sebab Rivera tidak mau menginstruksikan para pemain Brunei hanya fokus mengawal satu pemain saja dalam laga mereka nanti. Kami tidak bisa fokus hanya pada satu pemain, kami harus bermain sebagai tim dan bertahan sebagai tim. Dan kami tidak memfokuskan hanya satu pemain, ungkap Rivera. Ketika Anda mencoba untuk fokus hanya pada satu pemain, mungkin Anda bisa mendapatkannya. Tapi itu tidak cukup menjaga semua pemain lain dan bisa berbahaya bagi kami. Kami harus berusaha kompak dalam menjaga pertahanan, semua pemain dan fokus pada mereka semua. Kita tidak akan fokus hanya pada satu pemain, ungkap sang pelatih. Pada laga Indonesia versus Brunei nanti, Presiden Jokowi akan nonton secara langsung di Stadion GBK. Hal ini pun sudah disampaikan langsung oleh Erick Thohir, yang memastikan bahwa Presiden RI Jokowi akan menonton partai Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Insya Allah, saya mendapatkan informasi bahwa Jokowi akan menonton Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Tetapi saya tekankan kepada Timnas bahwa bola itu bundar, harus bermain serius, jangan menganggap remeh lawan. Itu akan menjadi petaka bagi kita, ungkap Erick Thohir. Di sisi lain, Sintayong dengan ambisi gilanya antar timnas menang agregat 15-0 atas Brunei Darussalam, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekedar diketahui Sintayong yang akan memimpin skuad timnas Indonesia dalam dua laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi Indonesia menang dengan super telak atas Brunei terbuka lebar, sebab di atas kertas secara kualitas timnas Indonesia masih berada di atas Brunei. Indonesia pernah menang 7-0 atas Brunei, yang waktu itu dilatih oleh Mario Rivera juga. Momen itu terjadi di fase grup Piala AFF 2022. Semenjak menjadi pelatih Indonesia, Sintayong beberapa kali menghantarkan skuad Garuda menang telak. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia pernah menang 7-0 atas Nepal hingga menghajar Laos 5-1. Bahkan di level U23, Sintayong mengantarkan timnas Indonesia menang 9-0 atas Taiwan. Satu lagi seperti yang sudah disampaikan di atas, Brunei Darussalam jauh dari kata baik. Jika menang agregat 15-0 atas Brunei, Indonesia praktis diliputi kepercayaan diri tinggi saat mengarungi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada latihan perdana ini, pola latihan diawali dengan seluruh pemain melakukan peregangan otot sambil duduk di matras, yang kemudian dilanjutkan satu kali lari kecil mengelilingi lapangan. Latihan berlanjut kembali dengan peregangan otot yang kali ini dilakukan sambil berdiri, dan kemudian diteruskan dengan latihan passing bola-bola pendek yang dikombinasikan dengan gerakan. Pemain keturunan Elkan Bagot mengklaim Indonesia berkembang pesat di bawah asuhan pelatih Sintayong. Pemain Ipswich Town ini menjadi satu dari pemain abroad yang membela Indonesia di era kepemimpinan Sintayong. Laga perdana Elkan Bagot bersama Indonesia adalah saat menghadapi Afghanistan dalam laga uji coba internasional 16 November 2021. Setelah 2 tahun berjalan, Elkan menilai permainan Indonesia saat ini telah jauh berkembang di bawah pelatih asal Korea Selatan itu. Aku melihat dari segi performa telah banyak berubah. Elkan Bagot debut saat peringkat Indonesia di ranking FIFA berada di posisi 166.
Kini Elkan Bagot berhasil membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik, ke peringkat 147. Selama 2 tahun, Elkan Bagot telah mengoleksi 16 pertandingan bersama timnas senior dan 4 kali membela Garuda Muda. Dia mengakui progres positif itu tidak lepas dari ia dan rekan-rekannya yang semakin lama memahami taktik yang diberikan oleh mantan pelatih Korea Selatan itu. Aku pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik dan kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain, kata pemain kelahiran 2002 ini. Aku pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya, ungkap Elkan Bagot.